Kali ini aku lagi baca bukunya Dale Carnegie yang berjudul How to Influence and Influence People. Meskipun baru selesai part 1, aku merasa poin yang aku dapat di part 1 ini itu sangat penting untuk segera aku ceritakan. Jadi kita langsung masuk aja dan bahas apa yang aku baca di buku ini. Halo semuanya, selamat datang di Catatan Belajar, sebuah video yang aku buat untuk mendokumentasikan proses belajarku yang bisa di mana aja. Dan kali ini, aku lagi belajar di buku ini. Sebenarnya ini bukan pertama kali aku baca buku ini. Ini salah satu buku Inggris yang pertama aku beli. Aku beli sekitar 2 tahun lalu. Dan ya karena waktu itu aku masih sangat nol pelajaran soal Inggrisnya. Jadi aku memaksakan diri untuk baca buku bahasa Inggris dan ya aku belum nangkep. Maksudnya meskipun udah selesai bacanya tapi kayak ya udah cuman ngelewat aja gitu loh, nggak ada yang nempel di kepala. Sedangkan sekarang ketika aku sudah lebih baik dalam berbahasa Inggris, udah lebih banyak vocabulary yang aku ketahui, baru baca part satunya itu udah sangat seru. Tanpa perlu panjang lebar lagi, langsung kita bahas sebenarnya apa sih yang aku baca di part satu ini. Part satunya itu kalau judul bahasa Inggrisnya Fundamental Technique in Handling People. Mungkin kalau diterjemahkan teknik-teknik dasar atau penting dalam membangun hubungan sosial. Itu mungkin yang apa ya, yang aku tangkap. Kalau kamu punya rekomendasi judul lain, mungkin kalau kamu punya arti lain dari kalimat tadi, mungkin bisa kamu tulis di kolom komentar. Nah, part satunya ini terbagi menjadi 3 poin penting. Kita langsung bahas yang pertama. Yang pertama itu jangan mengkritik, jangan mengeluh, dan jangan mengutuk. Kenapa? Karena kritik itu tidak pernah menghasilkan satu hal yang produktif. Dia hanya akan membuat seseorang berada di mode bertahan atau defensif. Contoh yang cukup besar itu ini terjadi di Amerika, Theodore Roosevelt, dia tuh mengkritik Presiden Taft. Ini juga dibahas di buku ini. Aku nggak lupa isi kritiknya tentang apa. Yang jelas, kritik yang disampaikan itu bukannya menyadarkan Presiden Taft terhadap kesalahannya, justru itu malah kayak bikin masyarakat menjadi terpecah kubu gitu loh. Ada kubunya Roosevelt, ada kubunya Taft. Jadi ya kritik itu tidak pernah produktif. Bahkan ya di buku ini juga di awal dibahas bahwa kayak kriminal-kriminal besar termasuk mafia sendiri tuh nggak pernah menyalahkan dirinya. Jadi ya mereka yang jelas-jelas salah di mata hukum secara objektif sekalipun tidak pernah menyalahkan dirinya. Jadi jangan pernah kamu mencoba berpikir untuk mengkritik orang lain. Sekarang bayangin aja, kalau kamu dikritik itu gimana rasanya? Nah, orang lain pun merasakan hal yang sama ketika kamu kritik. Itu poin pertama, jangan mengkritik, mengeluh, atau mengutuk. Kita lanjut ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah berikan apresiasi yang jujur dan tulus. Kenapa ini berhubungan? Karena pada dasarnya semua manusia itu pengen menjadi sosok yang besar dan bernilai. Setiap manusia itu punya ego dan kebanggaan. Kritik itu melukai ego dan memberi apresiasi yang jujur itu justru meningkatkan kepercayaan diri dan ego dari seseorang. Hingga disitulah letak berhubungannya 2 poin tadi yang aku maksud. Tapi yang perlu digarisbawahi di poin yang kedua ini adalah apresiasinya itu harus jujur dan tulus. Karena kita bisa aja mengapresiasi secara tidak jujur. Atau kita lebih mengenalnya dengan istilah menjilat. Dan sayangnya dalam jangka panjang, menjilat itu akan selalu berdampak negatif. Mungkin beberapa orang akan bekerja ya, maksudnya menjilat ke beberapa orang itu bisa aja bekerja karena seperti halnya kelaparan, beberapa orang itu ya sangat haus akan pujian karena mungkin seumur hidupnya dia tidak pernah dipuji sama sekali. Itu tadi poin kedua, berikan apresiasi jujur dan tulus. Jangan menjilat. Sebelum masuk ke poin yang ketiga, aku mau bahas sedikit ke realita dan mau nambahin sedikit opini aku tentang 2 poin tadi. Sebenarnya kan 2 poin yang ada di buku ini tuh sangat sederhana. Jangan mengkritik dan berikan apresiasi yang jujur. Nah, sekarang realitanya kita itu lebih mudah memberi kritik dan ketika ada satu hal yang bagus, malah kita merasa aneh untuk melakukan atau memberi pujian
atau apresiasi. Jadi sebenarnya poin apa ya? Poin penting, 2 poin penting tadi yang ada di buku ini, itu tuh apa ya? Sebuah ajakan untuk melakukan hal yang berlawanan dari hal yang biasa kita lakukan. Ya karena biasanya kita itu mudah banget buat ngasih kritik, tapi susah banget buat muji. Nah, buku ini tuh ngajak buat melakukan hal yang sebaliknya. Kita diajak untuk sering-sering mengkritik, sering-sering memuji dan jangan mengkritik. Maaf salah, celetot. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini adalah kita diajak untuk membagikan minat kita ke orang lain. Dan bisa dibilang poin ini adalah poin pamungkas yang sebenarnya bisa apa ya? Maksudnya ini adalah cara efektif untuk memenangkan teman dan menginfluence orang lain. Untuk membuat orang lain suka sama kita tuh harus benar-benar tertarik sama orang lain. Kita harus tertarik sama ceritanya, kita harus tertarik dengan mimpinya, kita harus tertarik dengan apa yang sedang dia perjuangkan, value yang dia pegang. Dan cara sederhana untuk menunjukkan ketertarikan adalah dengan mendengarkan dengan baik dan benar. Karena mendengarkan itu bukan hanya sekedar kita memberi kedua telinga kita untuk mendengarkan cerita orang lain, gesture tubuh kita atau gerak tubuh kita, pandangan kita, ekspresi kita, respon-respon kecil yang kita lempar ketika mendengar cerita orang ini kayak, wah gitu. Itu tuh adalah faktor-faktor yang mempengaruhi atau cukup berpengaruh dalam menunjukkan ketertarikan kita yang tulus. Dan ya itu saja sebenarnya 3 poin yang ada di part ini. Mungkin sekali lagi, sebagai penutup, aku coba rangkum 3 poin tadi. Yang pertama itu jangan mengkritik, yang kedua itu beri pujian yang tulus, dan yang ketiga, taruh minat terhadap orang lain dengan cara yang serius. Ya, itu aja video catatan belajar kali ini, semoga ada manfaatnya. Kalau kamu ada tips kayak misalkan bagaimana memuji orang lain dengan tulus, atau mungkin bagaimana menaruh minat yang ya itu aja mungkin video catatan belajar kali ini. Kalau memang kamu punya tambahan untuk 3 poin tadi, bisa kamu tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di catatan belajar yang lainnya. Dah.